Jadi di dalam Islam yang kumpul dengan banci itu adalah banci, maka Umar adalah banci. Jadi benar tadi kalau dikatakan di dalam Musnad Ahmad 4124 kalau Umar itu adalah pacar Muhammad. Ternyata Muhammad juga sesama jenis. Makan tuh, ayo coba. Kalau memang Nabi kami itu homo, kenapa malah yang Kristen yang negaranya penuh dengan homok-homok yang dilindungi dan juga penuh dengan para simpatisan-simpatisan dan pelaku-pelaku homoseksual? Ya misalkan boleh menyodomi bayi, itu kan di Islam tuh. Boleh menyodomi bayi, ada fatwanya, saya bisa tunjukin. 41409 itu atau 41406. Nih pangeran homo nih dari Islam, ini partai Islam. Jadi kalau Muhammad suka dengan sesama jenis dan lawan jenis, maka Muhammad adalah biseksual. Jadi memang di Islam itu boleh melakukan kekerasan kepada wanita karena ada di dalam surah ini An-Nisa 15 sama An-Nisa 34. Jadi boleh wanita tuh digebukin gitu, bahkan dikurung sampai mati tuh. Laki-laki karena memang punya burung ya, kencingnya berdiri karena udah punya selang. Kalau jongkok nanti kepercik-kepercik. Jadi otak itu kan dipakai ya manusia ya. Kecuali kalau nggak pakai otak, ketika kencing langsung keciprat-ciprat, nah maka kencingnya jongkok. Nah ini ternyata Muhammad itu kencingnya bukan berdiri nih. Ini dari halaha.com ya. Ini dari Rabi Hia dan juga Rabi Ben Samuel. Nah, apa dibilang? Urine is never completely discharged except when sitting. Kencing tidak pernah akan sempurna untuk selesai kecuali dengan cara duduk. Dar, selamat datang di kebenaran. Yahudi Islam sepakat. Pagan Yunani nggak usah ikut-ikut. Bahwa data tuh kayak gitu, kiamat tertulis bugil, bugil semua datanya gitu loh. Tertulis Yesus pacaran sama Yohanes, Yesus pacaran sama Yohanes semua datanya gitu. Jangan tertulisnya apa, lu bacakan apa. Itu kan gak nyambung. Ke patung Hubal di Ka'bah. Jadi kita terbukti bisa melihat semua bahwa Islam adalah pagan. Dewanya dewa Hubal. Dan lu kepancing, kena jebak. Lu kena jebak di sini. Nah, di sini bentar ya, pause dulu. Di sini gua akan keluarkan ini data-data. Oke. Bapak gereja lu aja mengakui gitu. Yesus lu itu sama kayak anak-anaknya Jupiter. Merkuri, Yesus anak-anaknya Jupiter itu semua dari pagan. Dari pagan. Lu makan ini data. Kena jebakan lu. Jadi data gua bisa keluar yang kena counternya tuh nggak bisa dijawab sama sekali gitu. Ini udah gua kasih datanya soal apa namanya, soal tunggu nah ini ada di sini nih di apa nih, nah ini nubuatannya. Abstrak menceritakan tatkala cucu Nabi Muhammad bernama Hasan dan Husain disuruh memilih baju. Hasan memilih baju berwarna hijau, sedangkan Husain memilih baju berwarna merah. Malaikat Jibril yang melihat hal tersebut segera meramalkan bahwa kelak Hasan akan mati diracun. Itulah kenapa Nabi mencium mulut. Itulah kenapa nanti di sini, mana tadi dia? Nah di sini di Ahlul Bait Indonesia dikatakan menceritakan perihal Sayyidina Hasan yang diracun. Kenapa sih diulang-ulang terus? Nangis darah sama konteran. Lu nggak terbiasa kena konter, kiamat. Gimana sih? Nah, terus berikutnya soal ini juga. Tunggu ya. Disuruh minum kencing onta. Lah, kencing onta memang kita minum. Kalian disuruh minum racun maut, kok nggak diminum gitu? Apakah Yesus Buddha kalian atau Tuhan kalian? Kok nggak diikutin? Terus masjid LGBT. Balik lagi, dalam Islam ada larangannya. Kalau ada yang homok, itu akan dibunuh beserta dengan objeknya gitu. Ini datanya udah gua kasih. Tuh. Mana dia? Nah ini. Nih, ini. Tuh, kalian harus merajamnya. Tuh, kelar perkara. Yesus lu yang lu bilang dia menentang LGBT mana? Yang lu bawa dalil perkawinan. Itu LGBT juga pakai. LGBT tuh pakai dalil perkawinannya Yesus.
Kenapa? Karena Yesus tidak melarang homo menikah gitu. Itulah kenapa ketika gua bawa data ini, lu nggak bisa counter gitu. Nah ini data ini. Nah ini yang jadi istri. No, nih istri. Mana? Tunggu. Nah ini. Nah ini istri ini. Gua bilang data gua banyak gambarnya. Ajaran siapa ini? Ajaran Yesus. Kenapa bisa begitu? Karena kiamat selalu menyembunyikan sebagaimana Kristen-Kristen yang lainnya. Ini. Tada. Tuh, Wahyu 19. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Siapa yang dikawinin anak domba? Ada di 2 Korintus 11 nomor 2. Mempertunangkan kamu kepada laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci Kristus. Jedar, Yesus lu mau di dunia maupun di sorga homo. Kok dinisbatin ke Nabi Muhammad? Menyedot luka, kenapa disedot mukanya? Ya karena luka. Terus begitu juga Umar. Bukan Umar yang dikeluarkan sebagai bencong, tapi Umar melakukan apa yang Rasulullah lakukan. Jangan takia Korintus seperti 1 Korintus 9 nomor 21 kiamat. Ini terlalu mudah untuk dibantah. Gitu loh kawanku gitu. Nah lu bayangin coba Yesus lu. Kan lu sering ngomong biar dia dijamah Tuhan. Ini yang dijamah cewek cowok. Kenapa begitu? Kenapa bisa terbiasa begitu? Karena memang ajarannya dari awal-awal itu memang homo. Itulah kenapa. Nih kita lihat di sini. Nih. Tuh. Ini Yesus ya. Dengan versi transgendernya. Yesus affirm a gay couple. Yesus merestui pasangan gay. Dalilnya apa? Matius 8:5-13. Tuh, Ruth mencintai Naomi. Kejadian 2:2-4. Terus ini Daud mencintai Yonatan lebih dari wanita. 1 Samuel 1:24. Gereja awal-awal menyelamatdatangkan orang-orang homo. Yesus beberapa orang mengatakan lahir homo. Tuhan lu aja homo gitu loh. Kenapa lu malah menentang homo? Aneh banget. Data-data udah gua bawa gitu. Bahkan Yesus pun dengan erotisnya disalib gitu. Gede banget penisnya kayak minum Viagra. Gimana nih? Coba. Tuh. Ini ya. Nih foto-fotonya banyak. Mana dia? Tuh. Nih juga. Tuh lihat saking mengasihinya Yesus, bahkan Yesus pun 2023 turun tuh sambil bawa ini baliho I approve, approve-nya pelangi. Itu Yesus tuh pecinta rainbow. Apalagi yang mau lu bantah dari kehomoan yang Yesus ajarkan ini? Apalagi? Bahkan ini data terakhir gua, nanti gua tunjukin ya. Gua tunjukin 10 negara dengan banyaknya populasi LGBT di dunia, apakah Kristen atau Islam. Ya, Selamat waktunya datang di sudah habis, kebenaran. Bang Kores, Thank you. waktunya. Oke. Ya, saya anggapnya ya. Kores, saya minta dong ayat-ayat tadi Anda bacakan satu persatu. Ya, karena saya udah ngecek dan itu logikanya hancur. Silakan Anda baca. Dan juga tadi balik lagi, ketika Anda menunjukkan suatu jurnal pendapat, itu kan lagi-lagi sama seperti artikel yang kamu tunjukkan, jurnal itu. Mana nubuatannya? Mana? Nubuatannya itu mana? Sebelumnya itu mana? Jangan setelah sudah terjadi baru dibuat. Makanya saya mau lihat dalilnya itu di mana. Ya. Supaya saya bisa memastikan. Sedangkan ketika saya tadi sudah menunjukkan di dalam Markus 10 ayat 68 itu perkataan Yesus sendiri bahwa pasangan itu bukan yang sejenisnya. Kalau di kamu di dalam Arum ayat 21 kan pasangan di dalam Islam itu adalah sejenis, ya. Itu. Kemudian Anda tidak membantah itu juga. Sedangkan di Alkitab jelas. Nah, sekarang saya akan menunjukkan gini. Kamu tadi mengatakan yang Umar itu melakukan itu juga, ya. Padahal di situ Umar itu kumpul. Nih, kalau kamu lihat ya, ini haditsnya ini saya copy nih, yang di dalam hadits Ahmad 4124, yang Umar ini. Ya, tentu aku akan, oh sorry, bukan yang ini. Di dalam, bentar aku kok lupa ya, 4154. Oh, oke, baru 5436, hampir lupa. Kebanyakan ini di apa? Nih. Begitu juga dengan Umar nih ya, kita copy. Kalau kita lihat yang bahkan yang tadi aja pacar loh di sini. Pacar loh.
Jadi Umar itu pacarnya Muhammad. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba ambil yang ini dulu nih, salin, terus kita copy nih di sini. Jadi kocak ya, argumenmu itu kocak. Nih, hadis dari Muat sini dan seterusnya beserta ini mengutuk laki-laki biseksual dan pengemis perempuan dan berkata, keluarlah mereka dari rumahmu. Dia berkata, jadi keluarlah Nabi, jadi mari kita dan keluarkan Umar. Umar dikeluarkan oleh Muhammad dan Fulan itu. Nah, Umar, jadi di dalam Islam yang kumpul dengan banci itu adalah banci, maka Umar adalah banci. Jadi benar tadi kalau dikatakan di dalam Musnad Ahmad 4124 kalau Umar itu adalah pacar Muhammad. Ternyata Muhammad juga sesama jenis. Makan tuh. Ayo coba bantah. Oke ya, lanjut. Terus dalil yang selanjutnya nih aku tunjukin di dalam Bukhari. Nih. Boleh di pause bentar, ini lagi loading nih. Aku pencet nggak langsung buka. Bentar ya. Hati-hati Mas Kiamat, takut kameranya terbalik nanti. Aman, aman. Nih, Bukhari 6339. Di sini dikatakan apa? Ada. Tentu kalau saya datanya sahih semua, silakan dicek ya. Maka datang dengan tiba-tiba, kemudian mendorong dadaku. Siapa yang menceritakan ini? Jadi Aisyah karena perempuan biasa banci itu pasti nggak sukanya sama peran laki-laki, dia banci nggak sukanya sama perempuan, bahkan sampai disilet-silet gitu ya, di berita-berita kan seperti itu. Makanya Umar bapaknya sendiri di sini dorong Aisyah, yang Aisyah Loh, Kebanyakan Takia Korintus sih. kok Kena turun? report itu. Kena report itu. Enggak. Ada anunya, ada apa? Ada laporannya kalau kena report, ada ini kok. Oh, berarti sinyal dia jelek nggak bisa buka data. Tapi ini saya pause ya. Saya pause 0134 nih ya. Pas dia kelempar tuh. Bukan, itu gara-gara ini loh. Kiamat itu apa yang tertulis dia tambah-tambahkan dalam perkataannya gitu. Biasa 1 Korintus 9:21. Jadinya kena gitulah. Iya. Ini di pause ya, Iwah ya. Jadi jangan ini nih. Soalnya ini di pause nih. Pas dia kelempar itu stagnya di 134 tuh. Ini. Jarak. Tuh, ada tuh Ustadz. Ada. Ada itu. Saya Sinyal itu. sinyal ini bisa. Waduh, akunku kena terus. Bentar, aku buka cam dulu. Contohnya kayak Umar. Tuh. Ya, nah ini ya, saya lanjutin ya. Jadi bukan asumsi, itu jelas di sini. Muhammad mengeluarkan Umar dan si Fulan itu. Gitu ya. Di sini apa? Kita dikatakan, ya kalau di Quran dikatakan Fulan. Gitu. Jadi di sini bapaknya Aisyah, si Abu Bakar ini mendorong Aisyah. Yang kemudian apa di sini? Engkau telah menahan orang-orang berangkat dengan karena kalung. Jadi ada peristiwa hilangnya ini ya kalung ya. Aku seolah-olah terkena mati dengan kedudukan Rasulullah. Yang mana Anda tadi lihat ya di Bukhari 5436 kan Muhammad mengatakan Umar itu adalah kekasihnya. Nah ini ya yang kemudian melakukan kekerasan kepada perempuan yang ini adalah anaknya sendiri karena Abu Bakar ini adalah kekasih Muhammad dan Muhammad membiarkan itu. Padahal kan statusnya udah istri dari Muhammad. Ya, nanti DRT pada Aisyah juga ada datanya. Jadi tenang, kalau saya sangat kaya dengan data. Nih, hadis Muslim 4703. Nih, lanjut. Untuk dalil yang tadi juga. Di sini Abu Bakar mengatakan pernah izin kepada Muhammad untuk masuk ke dalam rumah. Ya, ini kok agak delay ya. Rumah beliau dan tidak satu pun dari mereka yang ini panjang ceritanya. Jadi poin di sini Abu Bakar itu melakukan bentar.
Saya ini kan, atau nanti aja deh. Silakan Anda jelaskan itu dulu. Saya minta data yang tadi saya minta itu ya. Bukan jurnal, kalau jurnal masih takia, bro. Tidak, bukan bukan nubuat itu. Silakan. Walah, kalau jurnal Takia katanya, lu lupa sama ini lu apa? Sama data-data lu dari mana semua gitu. Bahkan mahasiswa aja lu pakai datanya gitu. Selama mahasiswanya bisa menggunakan bahasa-bahasa yang bisa lu plesetkan, lu pakai itu data kan gitu. Kalau gua kan enggak, gua tertulis begitu gitu. Nabi Muhammad mempunyai kekasih-kekasih. Itu masih aman, masih damai, kekasih yang dikasihi. Kalau perawan, lu bayangin kalau perawan gitu. Ini perawan, bre. Nih misalnya kita lihat di sini ya perawannya, bentar ya, aku mau cari data dulu. Nah ini nih. Membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Perawan. Mau apa nih? Mau dipecahin lah, mau apa lagi coba? Kenapa dipecahin? Lihat di sini deh. Kawin, anak domba kawin. Gitu. Jadi nanti Tuhan lu berubah menjadi anak binatang lalu mengawini perawan-perawan suci yang berbentuk manusia. Kan itu yang ada gitu. Gimana? Masih nggak percaya juga? Nih sekarang kita buktikan negara mana nih dari semua mayoritas antara Islam dan Kristen, kalau memang benar apa yang dikatakan kiamat, lalu kenapa negara-negara yang LGBT-nya tumpah-tumpah itu nggak ada Islam sama sekali? Kita lihat di sini, best LGBT friendly Irlandia, terhitung. Kemudian Spanyol, waduh terhitung juga. Tanta Bang Kores, Bang Kores. Suaranya hilang Bang Kores. Atau Somalia mungkin. Ada Bang Norway, Koresnya. terhitung lagi-lagi. Aduh. Mas Kores suaranya. Tunggu. Bang Kores. Suara. Tunggu. Suaranya gimana sekarang? Bagus sudah. Mantap. Oke, sip. Kita lanjut lagi ya. Kita ulang gitu. Kalau memang nabi kami itu homok, kenapa malah yang Kristen yang negaranya penuh dengan homok-homok yang dilindungi dan juga penuh dengan para simpatisan-simpatisan dan pelaku-pelaku homoseksual? Finlandia, ini ada Spanyol, ini Norwegia, ini Islandia, ini Belgia, ini Denmark. Semua ini adalah penyembah Yesus Yunani berkulit putih. Kenapa? Karena dalam Wahyu mereka mempersiapkan supaya nanti ketika dikawini oleh anak domba, mereka punya gaya-gaya yang mampu memuaskan anak domba, saudara-saudara yang dipilih dan dipilah kasihnya karena perawan sucinya. Itu. Dipahami tuh my bre. Ini baru 10 negara yang apa nih? Ya, 10 negara dengan LGBT-nya. Kalau kita lihat lagi 10 negara nih ya. Misalnya kita top 10 rapist countries yang kemarin aku perlihatkan lalu kemudian aku diturunkan. Ini negara semuanya isinya Kristen. Botswana, Lesotho, Grenada, Swedia, wes, buset. Kenapa bisa begitu? Karena mengasihi pemerkosa adalah bagian dari mengasihi sesamamu. Gitu loh. Kalau gue di sini bawa data yang bisa dibuktikan, nggak pernah gue pelintir-pelintir kata-kata yang tertulis. Dibilang Umar melakukan seperti apa yang Rasul lakukan, dibilangnya Umar melakukan seperti yang Banci lakukan. Ini kan namanya kurang ajar, penghujatan jenaka yang nggak mampu untuk disandingkan dengan data-data Kores. Gitu loh. Kalau pelintiran-pelintiran kata-kata doang semua orang bisa. Contoh misalnya gua nih. Roh Kudus adalah yang menuntun tritung-tritung untuk mengatakan sesuatu tentang Islam. Penghiburan iman Kristen datang dari penghujatan terhadap Islam. Bisa kan permainan kata-kata. Tapi kalau pakai data seperti Kores nih, 10 negara LGBT itu Kristen semua, mana bisa Kristen-Kristen? Marah semua kan sekarang, pengen nyari gua. Lu pengen nyari gua kan ya, semua Kristen ya. Gara-gara data gua semua kobarkan di sini. Belum tadi yang Yesus disalibnya sangat erotis tuh, penisnya sampai bugil, sampai pusar. Ya enggak? Hah? Marah semua ya? Iya. Pindah Zimbabwe kalau nggak mau ketemu Kores, pindah Zimbabwe sama Liberia sono. Lu kawin sama pohon di sono tuh. Gereja lu dari pohon pisang semuanya di sono. Lu diberkati karena lu hidup di mayoritas Islam Indonesia. Kalau lu hidup di Zimbabwe, lu makan kayu, lu makan batu di sono. Padi di sana nggak berkembang. Di sana lu makan kencingnya anak kecil karena di sana air susah.
Terima kenyataannya. Gitu. Lu di sini bisa TikTokan, bisa ngezoom, bisa beli pulsa untuk internetan. Lu jadi Kristen di cabang Afrika di sana, Yesus ngeludah, nggak mau gua punya pengikut seperti ini. Udah pantas lu mampus dari lu nenek moyang lu sampai cucu lu semua mati miskin di sana. Itu yang dinikmati. Ya. Enak nggak? Enak lah. Kenapa ya? Karena Kristen tuh kebanyakan ngomong di Indonesia gitu. Gua jebret data-data homok, nangis darah semuanya. Gitu. Pokoknya intinya kalau negara mayoritas Kristen cuma dua ujungnya. Kalau nggak homo, ya miskin. Itu. Ujung dari Kristen di negara cuma dua. Kalau nggak homo, ya miskin. Kalian pilih yang mana? Selesai. Gitu. Lanjut saya. Thank you. Waktunya selesai. Iya. Oke, boleh diperlihatkan dulu waktunya. Nah, ini kayaknya Mas Kian Santang sinyal ini. Oh, enggak aman. Lanjut. Oke, ya. Jadi gini ya, Kores ya. Ketika saya tadi ngasih Arum ayat 21, kamu nggak membantah. Lalu saya minta mana nubuatannya sebelumnya mana. Ternyata itu hasil dari kesimpulan. Untuk apa? Untuk membela bahwa Muhammad itu menyedot bibir dari laki-laki, bibir dari cucunya sendiri. Muhammad ketika kena racun tidak ada yang menyedot mulutnya Muhammad, ya. Kalau kemudian dikatakan loh kan yang nabi kan bukan mereka, Muhammad yang tahu. Loh, Muhammad aja diangkat menjadi nabi, yang mengetahui itu bukan orang muslim, bahkan keluarganya Muhammad sendiri bahkan Quraisy, yang mengangkat justru pendeta. Kan kocak logikanya. Nah, ini kalau mau ngambil oknum-oknum nih, saya tunjukkan Pangeran Guy dari Saudi. Nah, ini pacarnya. Nih, ini kalau mau oknum gini Kores, jadi nggak berkualitas diskusinya. Jadi kalau kamu mau menunjukkan gambar-gambarnya orang, lukis-lukisan orang, ini makan 10 skandal di kerajaan Arab Saudi. No, ini masih Arab, belum yang lain-lain ya. Yang misalkan boleh menyodomi bayi, itu kan di Islam tuh. Boleh menyodomi bayi, ada fatwanya, saya bisa tunjukin. 41409 itu atau 41406. Nih Pangeran Homo nih dari Islam, ini partai Islam. Oh, emang gini loh, kita ini akademis, jangan kayak orang goblok gitu loh. Sorry itu bahasanya ini ya. Jadi gini loh, ya tadi saya tunjukkan di dalam hadis Muslim. Anda nggak membantah ketika saya tadi tunjukkan Umar itu yang sebagai kekasih, ternyata setelah dilihat dari bahasanya, gramatikalnya, ternyata pacar. Umar itu pacarnya Muhammad, tadi kan udah ditunjukkan. Anda tidak membantah pakai terjemahan, katanya bukan umat terjemahan. Tapi kok nggak mau gramatikalnya? Itu, mampu nggak Anda? Terus Korin 339 tadi, Muhammad membiarkan Aisyah, si Abu Bakar itu mendorong Aisyah. Karena Abu Bakar adalah kekasihnya Muhammad. Jadi kalau Muhammad suka dengan sesama jenis dan lawan jenis, maka Muhammad adalah biseksual. Ya. Terus di dalam hadis ini juga nih ya. Ini mencekik bentar-bentar. Ini aduh, mana itu? Ini sebenarnya kalau di bahasa aslinya nanti mencekik Abu Bakar pun berdiri menghampiri Aisyah dan memukul. Ini memukul lehernya nih. Dan demikian dengan Umar. Umar juga menghampiri Hafsah dan memukulnya. Jadi begitu. Jadi memang di Islam itu boleh melakukan kekerasan kepada wanita karena ada di dalam surah ini An-Nisa 15 sama An-Nisa 34. Jadi boleh wanita itu digebukin gitu, bahkan dikurung sampai mati itu. Aduh, kena reportnya. Itu dikurung sampai mati boleh loh di dalam An-Nisa 15. Ya. Jangan lebar-lebar, makanya nanti saya lebar-lebarin dikit-dikit. Oke, sekarang Ibnu Majah 303 boleh di-pause bentar. Nih. Jadi yang tidak berkaitan tidak akan saya bahas. Ini ya, Ibnu Majah. Oke, nih Ibnu Majah 303. Di sini gimana? Perempuan itu kan di mana-mana fitrahnya itu kencingnya itu jongkok. Laki-laki karena memang punya burung, ya kencingnya berdiri karena udah punya selang. Kalau jongkok nanti kepercik. Jadi otak itu kan dipakai ya manusia ya. Kalau kecuali kalau nggak pakai otak.
ketika kencing langsung keciprat-ciprat, nah maka kencingnya jongkok. Nah ini ternyata Muhammad itu kencingnya bukan berdiri nih. Barang siapa menceritakan bahwa Muhammad kencing dengan berdiri, maka janganlah engkau membenarkannya. Salah, karena aku melihat Muhammad nih, lihat. Aisyah melihat Muhammad kencing dengan duduk jongkok. Itu makanya Muhammad besar, ya besar. Dalil yang saya tunjukkan sangat besar, bukan lagi kemungkinan, ya fakta bahwa memang Muhammad itu adalah homo. Karena orang dari zaman dulu sampai zaman sekarang di mana-mana kencing itu berdiri bukan jongkok, karena kecipratan pasti pakai otak. Nah hanya LGBT lah yang kencing itu jongkok gitu ya. Jadi makan tuh data ya. Lalu mau lagi, ini saya masih banyak bro, 457. Nih, Islam kalau mau berpolemik sama dalilnya sendiri ya, itu maka akan nyungsep, malu. Nih, di sini Muhammad ngempeng ya, menjilat-jilat badan dari laki-laki, melepaskan bajunya nih. Namun laki-laki itu memeluk dan mencium badan Muhammad seraya berkata, wahai sayang, ya Rasulullah sayang. Iya, waktunya sebenarnya habis inilah ya. yang aku harapkan. Waktunya habis. Nanti lagi. Sekarang giliran Bang Kores, silahkan. Buat teman-teman yang di bawah, mau Islam mau Kristen, jangan dulu minta naik. Ini acara hatuha ya. Mohon maaf ya, jangan dulu minta naik, jangan dulu maksa-maksa naik. Silakan Bang Kores lanjut. Dia bilang apa, Nabi Muhammad mencium badan, taunya orang lain mencium badan Nabi. Tukang pelintir kata-kata itu bukan lawan gua. Bukan lawan gua, bre. Gitu. Data-data gua tuh tertulis begitu, gua bacakan begitu. Makanya kalian kan sakit hati gitu kan sama Kores gitu. Kalau si Kiamat apa yang dia lakukan? Sebentar, suaranya bagus nggak nih? Suaranya bagus nggak? Bagus. Ini sampai Oke, siap. berapa putaran ini? Sepuasnya data aja, sepuasnya data. Nah, lihat ya, kita akan bentar, itu pause dulu, gua mau nyari data dulu. Nah, di sini. Nah, terus di sini sama tunggu. Sitting. Ya. Teman-teman sabar dulu ya, tidak saya naikkan dulu. Kalau sudah selesai baru Gitu ya. saya naikkan. Pertama, lihat kebodohan ajaran dari Yesus Yunani tentang kencing itu harus berdiri. Perhatikan ya. Tadi dari Islam udah dibawakan tuh hadisnya dari Kiamat. Thank you. Sekarang gue bawakan dari Yahudi. Ini dari halaha.com ya. Ini dari Rabi Hia dan juga Rabi Ben Samuel. Nah, apa dibilang? Urine is never completely discharged except when sitting. Kencing tidak pernah akan sempurna untuk selesai kecuali dengan cara duduk. Dar, selamat datang di kebenaran. Sulkan Arus Orah Kayin 3. Nih, perhatikan. One should not urinate from a standing position. Let it sprinkle down upon his leg if he's not on a high place or relieving himself upon a loose earth. Seseorang jangan kencing berdiri kecuali tanahnya tidak rata. Jadi tanahnya harus lebih tinggi gitu. Kecuali dia ada di tempat tinggi. Kalau tempatnya rata, jangan kencing berdiri. Ini ajaran Yahudi dan ajaran Islam. Izin. Bang Kores sebentar. Kiamatnya ke Pental. Ditahan aja dulu ya. Bukan, Ini bukan ke Pental, 0328. kena report kayaknya tadi. Ya, makanya percuma disampaikan juga. Nah, ini udah masuk. Oh iya. Udah datang lagi. Silakan lanjut. Ya lanjut. Aduh, gimana dong? Data-data gua nggak kebaca dong tadi. Berarti diulang dulu dong. 430. Bentar ya. Hehehe. Ayam. Mana? Nah, sip. Udah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kiamat udah online? Iya, Cek. Udah. Oh, udah oke. Ya, itulah pengajaran dari Yesus Yunani kalau kencing itu berdiri. Kenapa? Karena mereka datang dari pagan. Cebok aja, alat ceboknya itu rame-rame. Perhatikan ini ajaran dari Yahudi dan Islam. Islam udah dibawakan oleh Kiamat. Thank you my bre. Sekarang gue bawakan dari Yahudinya. Sulkan Aruh Orah Hayim. One should not urinate from a standing position lest it sprinkle down upon his legs. Jangan seseorang itu kencing berdiri karena bisa menyebabkan percikan ke atas kakinya.
Dar, selamat datang di kebenaran. Yahudi Islam sepakat. Pagan Yunani nggak usah ikut-ikut. Babylonian juga nih di halakha.com dari Rabba Ben Samuel dan juga Rabbi Hia. Urine is never completely discharged except when sitting. Kencing itu tidak akan pernah bersih kecuali dengan duduk. Hayo lu, mau takia Korintus kemana lagi lu? Lu banyak apa ya? Banyak nyap-nyap, datang nggak ada. Pagan Yunani dibanggakan. Mending pindah Zimbabwe sono. Pindah Zimbabwe. Makan rumput sama anak domba. Cocok lu di sono gitu. Jangan di sini. Di sini orang-orang beradab dan punya etika keagamaan. Ya. Gitu. Lanjut lagi sekarang. Soal apa ya? Lu tuh jangan bahas oknum soal masjid LGBT, pangeran Arab gay. Perhatikan apa yang gua bawa di sini. Nih, Yesus itu disalib bugil, ya. Ini tertulis God question gitu. Woi, apa tuh? Buset dah. Ini apa lagi nih? Ini. Woi. Ini lihat apa nih? Ntar gua Bentar, Bang Kores izin bentar. Bang Kores, kedengeran nggak Bang Kores? Kiamatnya kebentar lagi Bang Kores. ini gua bilang juga Yesus tuh disalib bugil gak percaya. Bang Kores. Sinyal kalau kayaknya udah tadi ini, kayak gini, sinyal ya. Woi. Oke, lanjut. Sorry kepental. Aduh. Bang Kores, sebentar Bang Kores. Aduh. Macam-macam. Ini Bang Kores denger gak sih? Soal data keluar semua kan jadinya kan. Suaranya Mas Kores, suaranya. Waktunya jalanin Oh, iya, aja. tunggu. Kalau dia narasi. Ya, Enggak, dia silakan. nggak narasi, soalnya suaranya Biar juga nggak jelas kayak gitu. Coba cek suara dulu Bang Kores. Cek Bang Kores Mana? suaranya. Udah ada lagi, udah datang lagi dia. Iya. Udah, berarti suaranya nggak denger sampai dia, ya, Mas nggak denger Kores. kita ngomong berarti dia. Bang Kores. Cek Bang Kores, dengar nggak suara kita? Ya, masuk. Cek Bang Kores, dengar nggak suara kita? Kita suara gua suaranya gimana? Bagus nggak? Udah, sekarang udah bagus. Lanjut ya. Bagus, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Lo bawa data tuh kayak gitu kiamat, tertulis bugil semua datanya gitu loh. Tertulis Yesus pacaran sama Yohanes semua datanya gitu. Jangan tertulisnya apa, lu bacakan apa. Itu kan gak nyambung. Gimana sih ini? Di Yunani memang gak diajarkan cara membaca yang baik dan benar. Atau enggak gini deh, Paulusnya bangkitin biar gua ajarkan kepada Paulus sehingga Paulus mengajarkan lagi kepada Kristen-Kristen cabang Indonesia bagaimana cara membaca yang baik dan benar gitu. Kalau nggak mau juga, ya udah pindah Zimbabwe sama Burundi gitu. Ini gue kasih lihat lagi dikit ya. Wey. Ini lihat ini datanya ini. Ini ngapain ini? Wah, ini ngapain ini? Ini ada iblis di belakangnya. Data tuh kayak gitu, kayak apa gitu loh. Gue mau ngeliatin kayak gitu. Aduh, gak tega loh, serius loh. Jangan gue digoblokin, jangan gue dibego-begoin ini. Woi, ngapain tuh merah-merah tuh? Aduh, parah Mas Kores, saya lagi makan lagi. Itu kenapa bisa keluar data-data begitu? Ya karena ini tertulisnya. When the victim arrive at the place of crucifixion, he would be stripped bugil untuk mempermalukan dia lebih jauh. Gitu loh. Jadi ya homok aja. Gambar-gambar kehomokan Yesus itu banyak bertebaran di internet, my bre. Nabi Muhammad nggak ada satupun. Bahkan data LGBT itu semua Kristen. Mau kemana larinya kiamat? Oh iya tadi tunggu gue mau nge-share data lagi ya, data yang menyakitkan. Ini ya, nah ini kita lihat di sini. Oh iya ini ya. Nah ini ya, lihat nih. Kalau memang 10 negara tertinggi di dunia itu semuanya Islam soal mencederai wanita. Terus kenapa ini isinya kok malah Kristen semua? 10 negara pemerkosa tertinggi di dunia isinya Kristen semua ini. Aduh.
Aduh. Bubuk ya amat lu sama gua. Nggak bisa lu pelintir-pelintir kata sama gua. Data gua bentuknya tuh tertulis begitu adanya gitu. Orang-orang sakit hati sama fakta. Dan gua nggak akan bisa sakit hati kalau cuma pelintiran-pelintiran kata. Selamat datang di kebenaran Maibre. Lu makan data-data gua soal bagaimana homoknya Yesus diimani oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Thank you. Oke, lanjut saya. Ya, saya buka dulu kameranya. Ya, jadi begini ya teman-teman ya. Saya tadi sepertinya salah membaca ya. Jadi yang menyedot-nyedot badannya Muhammad dan dibiarkan itu ternyata laki-laki ini. Ini. Ternyata Muhammad membiarkan dadanya itu ya. Nabi lantas melepas bajunya, namun laki-laki itu memeluk dan mencium-cium badan dari Muhammad ya. Wah, ini wahai Rasulullah, sebenarnya inilah yang aku harapkan. Nah, sudah ya. Jadi Muhammad membiarkan dirinya dijamak-jamak nih. Oke, lanjut. Tadi Anda membahas tentang kepaganan ya. Wah, itu udah agak melebar ya, tapi nggak apa-apa. Saya ikuti. Mau melebar-melebar, pagan Yunani, kasih data dari Yahudi antikris gitu. Ngapain Anda itu diskusi sama orang Kristen? Kalau mau begitu sama Billy aja, Billy Yahudi. Kamu bilang, Billy, ajaranmu itu ajaran ini, ajaran homo lah atau apa. Kamu terserah narasi sama dia, bawa data dari Yahudi. Gitu ya. Kalau saya nanti tunjukkan data menurut Yahudi, Islam itu terlaknat gimana? Kan jadi nggak nyambung. Muhammad Nabi palsu menurut Yahudi gimana? Saya bisa loh nunjukin kayak begitu-begitu. Kan koplak jadinya pakai data lain untuk berdebat antara Kristen dengan Islam. Itu penistaan namanya. Nggak nyambung. Jadi tingkat intelektualmu itu terlalu rendah untuk dengan cara-cara seperti itu. Nih lihat ya. Jadi ini dari Islam sendiri. Kamu kan suka pakai web. Nih saya pakai web. Ya, saya biasanya pakai buku-buku. Tapi setelah ini saya komparasi. Jadi ini web Islam nih. Nih, peci hitam. Kisah dua bapak Nabi Muhammad SAW yang hampir jadi kurban sembelih. Nih, lihat. Ini di sini Abdul Muthalib nanti mau mengkurbankan, bentar ya. Mana tadi? Nah, ini Muhammad mengatakan gini. Nabi Muhammad juga pernah berkata bahwa nih, aku adalah keturunan dari dua orang bapak yang hampir disembelih. Siapa di sini? Dua orang bapak yang hampir disembelih ini adalah Abdullah yang hampir disembelih oleh Abdul Muthalib dan Ismail alaihissalam yang hampir disembelih oleh Nabi Ibrahim ya. Ini Ibrahim, jadi nggak nyambung sih sebenarnya. Ini salah sejarah. Yahudi aja nggak sepakat dengan ini. Jadi ini anakronisme Islam. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti aja dan kita lihat ternyata dipersembahkannya itu kepada siapa. Nih, saya buka halaman, bentar aku lupa. Boleh di-pause bentar? Bentar. Di-pause bentar. Pause dulu. Bentar ya. Oke, ini. Bentar. Bentar ya. Oke, bentar. Aku tunjukin depannya nih literaturnya. Di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, bisa cek juga di Ibnu Ishaq dan seterusnya. Ternyata ini Abu Muthalib yang mau mempersembahkan Abdullah, yang dia adalah orang Quraisy, yang dia adalah kakeknya Muhammad, dan Muhammad mengakui itu. Dan kita lihat Abdul Muthalib setelah itu menemuinya, kemudian Abdul Muthalib membawa mereka ke mana? Ke patung Hubal di Ka'bah. Jadi kita terbukti bisa melihat semua bahwa Islam adalah pagan. Dewanya dewa Hubal. Jadi Quraisy itu adalah Islam itu sendiri. Kenapa? Karena penyembahan yang dilakukan oleh Islam. Nih saya tunjukkan. Contoh Hajar Aswad. Itu batunya siapa? Kakeknya Muhammad. Nih saya bukakan halaman 89. Nih. Abdul Muthalib sedang tidur di Hajar Aswad. Kenapa? Batu Aswad ini adalah batu halu. Ya, batu halu yang dipercaya umat Islam yang turun, yang datang dari surga. Nih, kalau kita lihat patung Hubal ini miliknya siapa? Miliknya pagan. Nih, paganisme. Ini buku Dr. ini. Dr. Musyarif MAG. Ini buku, bro. Hubal nih. Islam ini agama Hubal.
Duh, nak mulu kalian kepanasan nih sama saya. Tak kuat kalian batu hajar aswad. Jadi Islam itu merupakan sempurna awasinya, yaitu agama pagan. Lanjut, boleh di pause bentar, saya tunjukkan data lanjutan. Bentar, aku bukakan Quran. Ya, bentar ya. Ini suaraku lancar ya, kedengaran di sana. Lancar, aman. Ini gambarnya goyang-goyang. Oke, kita lihat di dalam An-Naml 91 ya. Di sini dikatakan apa? Aku Muhammad hanya diperintah menyembah Tuhan negeri ini. Mekah. Yaitu siapa? Bukan Allah Israel, bukan. Kalau Ibrahim itu kan halunya Islam. Bahwa Ibrahim itu membawa berhala ini kepada Islam. Maka itu siapa? Surah 16 ayat 57. Allah adalah dewa pagan, dewa Hubal gitu ya. Jadi lain kamu kalau mau kepaganan kamu pakai data asumsi, ini saya data dari Islam. Ya, waktunya Jadi sudah habis. dipakai kalau mau debat. Bang Kores, ya. silakan Bang Kores. Oke, silakan. Justru gua sengaja lari ke pagan supaya data gua bisa keluar lebih jauh, kiamat. Dan lu kepancing, kena jebak. Lu kena jebak di sini. Nah, di sini bentar ya, pause dulu. Di sini gua akan keluarkan. Gua akan keluarkan ini data-data. Oke, tunggu. Habis ini jangan ada pause ya Bang Kores, saya sambil makan ya. Iya, sip. Tunggu. Wah, ini beautiful ini. Kita ke kena pancing dia. Oh, di sini lu nggak bisa kabur lu di sini. Nah, sip. Kita ke sini sekarang. Tunggu ya. Gua buka dulu di sini. Nah, di sini. Ahem. Ini New Advent. Ya, New Advent.org punya Katolik, dan ini membawakan buku bapak-bapak gereja awal-awal. Orang apologet pertama di Kristen itu adalah Justin Martyr. Nah, ini orangnya nih. Nih, Justin Martyr. Biasanya ada bentuk berhalanya dia. Santo Justin Martyr. Perhatikan perkataan apologetnya ketika dia berdialog dengan pagan-pagan Yunani. Kita lihat ke nomor 21 dan juga nomor 22-nya. Di sini baca di sini ya. Nah, di sini. And we say also that word who is the first birth of God gitu ya. Jadi masih jadi percaya Yesus itu ciptaan. Kelahiran pertama daripada Tuhan. Dia adalah Yesus Kristus gitu. Di sini dia katakan apa? We propose nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter. Kita mendapatkan bahwa tidak ada perbedaan antara Yesus dengan apa yang kalian percayai mengenai orang-orang yang kalian bilang anak-anaknya Jupiter. Jedar, selamat datang di kebenaran. Bapak gereja lu aja mengakui gitu, Yesus lu itu sama kayak anak-anaknya Jupiter. Dan gua belum puas sampai sini karena gua bawa Kakan ke sini lagi. Nah, di sini yang chapter 22-nya. Moreover, the Son of God called Jesus, anak Tuhan yang dikatakan Yesus itu. Nah, di sini. Di sini. As said above, tidak ada perbedaannya dengan kalian yang mengatakan bahwa Merkuri itu adalah perkataan malaikat dari Tuhan. Dar, selamat datang di kebenaran. Merkuri, Yesus, anak-anaknya Jupiter, itu semua dari pagan. Dari pagan. Lu makan ini data. Kena jebakan lu. Jadi data gua bisa keluar yang terbaru gitu loh. Karena lu mau bahas kepaganan. Ya, Merkuri loh. Tuh, yang suka ada di termometer, Tuhan lu sama kayak begitu tuh. Cuma Tuhan lu kan adanya dalam patung ya, dalam patung gitu. Lu kalau berdoa lu membayangkan patung gitu. Nah, itulah yang ini ya, yang lu terima gitu. Berikutnya sekarang soal Baal. Di sini gua hajar lagi lu ke sini. Cut. Nah, di sini perhatikan. Nah, Yesus itu sama dengan Zeus ya. Nah, ini muka Zeus terus dirubah menjadi Yesus gitu. Itulah kenapa Yesus dan Zeus itu satu. Nah, gitu.
Romawi 10 nomor 30. Sekarang kita lihat Hubal gitu. Apakah Hubal itu Allah? Bukan. Hubal itu adalah Baal. Nah ini, Hubal itu adalah Baal. Kan gitu ya. Nah, Baal itu siapa? Baal itu ini nih. Hosea 2 nomor 16. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku apa, my bre? Baalku. Dar, selamat datang lagi di kebenaran. Jangan lu bilang Baal itu Allah. Baal itu Tuhan lu, Yahweh. Jadi Yesus lu adalah firmannya Baal. Ya. Terima ya, pagan ya. Terima. Udah gua kasih ini. Nah, lanjut lagi sekarang. Itulah kenapa di Kisah Para Apostol 16:16 para murid-muridnya Yesus masih percaya ada roh tenung. Apa itu roh tenung? Di sini takia terjemahan. Karena yang benernya kalau kita buka di sini adalah apa? Ruah pitona. Nema pitona. Nah, pitona tuh apa? Kita buka concordation-nya. Yam, ini gue kunyah lu semua Kristen loh. Bahas pagan sih. Nah, di sini definition ya. Piton adalah ular mitos yang dibunuh oleh Apollo. Ini apa? Divining spirit, roh Allah, spirit ilahi. Kok masih percaya ada roh-roh pagan di dalam Kisah Para Apostolos 16 nomor 16? Ini biblehook.com. Mau kabur kemana lagi lu kiamat? Hah? Hubal lu bilang Allah, udah tahu Hubal itu Baal. Baal itu Tuhan lu. Kenapa lu kasih ke gua? Gimana mau lu bantah ini gitu? Udah mah agama lu homok, datang dari pagan. Kalau nggak homok ya miskin. Semua yang menganut Kristen. Makanya gue bilang juga kalian tuh pindah Zimbabwe, pindah Republik Afrika Tengah sono. Di sono lu makan kayu sama batu di sono tuh, bareng sama ular-ular debu tanah kalian di sana. Jangan di sini, bre. Jangan di sini. Nggak cocok kalian di sini. Ya. Kalau nggak pindah Timor Leste sono. Tuh, itu negara pisah dari Indonesia sampai sekarang masih miskin-miskin aja. Mungkin dengan bantuan kalian yang sudah belajar dari Islam, kalian bisa membangun negara habis, tersebut. waktunya habis. Saya jawab ya. Jadi gini loh Kore, saya tadi lupa. Anda kan menjelaskan kalian ini numpang sama Islam. Gini, Anda bisa cek top 10 orang terkaya di Indonesia itu siapa? Orang Kristen. Yang mendirikan teknologi TikTok yang buat siapa? Yang kemudian yang teknologi lainnya misalkan lampu dan seterusnya itu orang Kristen. Kalian itu numpang. Bahkan yang merenovasi Ka'bah itu siapa? Islam. Bukan, orang Kristen. Yang peraih Nobel yang memajukan teknologi siapa? 65,4% adalah orang Kristen. Islam itu bisa apa? Bisa bikin obat kuat. Makanya ajaran Islam itu adalah ajaran selangkangan. Gitu, fakta yang harus diterima. Islam mendapatkan peraih Nobel itu berapa? 0,8, yang kebanyakan adalah perdamaian. Gitu. Pansosnya itu di situ, di perdamaian. Bidang sainsnya cuma dikit. Nah, makanya ngaca ketika Anda mau ngomong seperti itu. Nah, terus Anda tadi saya tunjukkan data di dalam Sirah Nabawiyah. Anda membantah bahwa Allah Anda itu adalah pagan, sedangkan Abdul Muthalib itu di dalam Sirah Nabawiyah dia menyerahkan anaknya kepada dewa Hubal, ya Abdullah. Makanya di situ Abdullah itu adalah pagan. Anda nggak membantah, justru Anda menunjukkan web-web. Lalu Anda mengatakan Yesus dan Zeus itu adalah satu. Kok Anda itu takiyah? Islam itu agama takiyah ya? Kok itu mana? Dalilnya mana? Terus Anda buka-buka website-website, Anda hubung-hubungkan, yang itu nggak nyambung, hancur. Anak SMP aja denger narasimu itu ketawa. Kamu itu seakan-akan yakin dan pasti dengan dalilmu, padahal itu dalil lemah. Kamu nggak pernah kuliah ya? Udah lulus kuliah belum? Mantesan nggak nyambung. Kamu ini mestinya belajar dulu, jadi mahasiswa dulu. Biar minimal itu ini loh nyambung, bisa menunjukkan data-data yang memang akademis. Kalau pakainya website, nanti ngambil dari Yahudi lah, ngambil dipotong-potong pernyataan dari Bapak Gereja. No. Sekarang Bapak Gereja apakah menolak Yesus itu bangkit? Apakah sekarang anak dari dewa yang Jupiter tadi, yang Sons of Jupiter itu, apakah dia bangkit? Apakah dia ada? Enggak, itu kamu memotong-motong narasinya. Kamu juga ngambilnya dari mana itu? Jadi ini loh, jangan kamu bikin semakin otak Islam di Indonesia ini yang IQ-nya 78 ya setelah di riset.
Ya, saya bisa nunjukkan datanya. Silakan cari IQ orang Indonesia yang mayoritas Islam itu 78. Kalau IQ saya 136. Makanya nggak nyambung. Kamu mau framing seperti apa? Saya tuh ketawa ngakak ngeliat datamu. Kamu ketawa-ketawa kayak orang nggak jelas. Itu kamu kira kemakan? Enggak, Kores asli. Ya, biasa aja. Nah, terus gini ya, bentuk kasih dari Allah Israel itu dengan kaumnya itu sangat-sangat sangat-sangat dekat. Yang mana makanya tadi di dalam Hosea 2 ayat 13 dikatakan, nih ya. Boleh di-pause bentar? Bentar ya, di-pause bentar. Bentar. Nih, aku bukakan ayat 13 nih ya. Aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar kurban untuk para Baal. No. Nggak boleh menghukum. Berias dengan anting-anting dengan kalungnya dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. No, dia kan pencemburu, Allah yang pencemburu. Kok bisa sehancur itu ya logikamu ini? Kamu ini pakai otakmu atau enggak? Gitu loh. Kalau kemudian Allah Israel mengatakan mengasihi, yaitu bentuk kasihnya. Ini makanya ada penjelasannya di sini nih tentang Hosea ini. Apa kemudian Baal itu berhala dibenarkan? Enggak. Justru bangsa Kanaan itu justru itu dikecam ketika mereka mencari Allah dengan cara membunuh anaknya. Nah, ini makanya Muhammad itu ya berasal dari keturunan pagan. Nih, saya tunjukkan datanya. Anda make sure dulu lah. Sebelum nanti kita balik lagi ke tema nih. Batu Hajar Aswad berarti batu pagan. Yang Abdullah itu juga berdoanya kepada Allah. Nih, ada nih, bentar ya. Wah, saya lupa halamannya. Tapi adalah Abdullah pun berdoanya kepada Allah. Karena memang Allah ini adalah nama dari sesembahan orang-orang Arab gitu, pra-Islam. Itu namanya Allah. Gitu ya. Oke, lanjut. Jadi tadi yang ke homo-homo itu tadi yang Umar itu Anda udah nggak bisa membantah. Terus lanjut Umar terus Abdul Bakar ya, Abu Bakar itu melakukan KDRT karena dia adalah perempuan. Anda juga nggak membantah. Muhammad kencing duduk itu terbukti perempuan. Anda mau pakai data itu juga nggak bisa dipakai. Ya, Oke, seperti itu, waktunya silakan habis. lanjut. Siki amat, data gua nggak bisa disentuh sama sekali ya. Superior memang gua kalau udah bawa data, nggak ada yang bisa dikonter gitu. Mereka cuma bisa pelintir-pelintir kata, dijelasin. Woi, itu Umar melakukan seperti Rasulullah. Woi, itu yang Hubal itu adalah Tuhan lu. Nggak bisa dibantah sama sekali. Nggak bisa dibantah sama sekali. Itulah Kores gitu kalau bawa data. Lu jangan nangis ya sekarang. Lu gue konter-konterin data lu satu-satu. Lu bilang para Baal ya tadi. Lu bilang tadi para Baal. Perhatikan di sini Hosea 2 nomor 16. Suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Berarti apa? Tuhan lu salah satu dari Baal tersebut. Logika kayak gini aja lu nggak nyampe. Jangan bilang logika gua nggak jalan. Lu yang nggak mampu mengcounter semua kebenaran yang gua kasih. Itu yang mesti lu terima kenyataannya, my bre. Ya, salah satu dari Baal itu ya si Yahweh ini. Jadi Yesus itu adalah perkataan dari Baal gitu. Nanti gue bisa lanjutin lagi tuh si Yahweh itu dewa bulannya Mesir. Nanti ya. Berikutnya lu bilang pendiri TikTok Kristen nih. TikTok ya, TikTok founder siapa namanya? Zhan Yiming ya, Zhan Yiming. Perhatikan nih di sini. Tuh, Zhan Yiming apa? He belong to Buddhism religion. Jedar lu, dasar lu tukang takia Korintus. Semua aja dicomot-comot Kristen. Nanti gue cek satu persatu itu Nobel ya. Itu ada nanti banyaknya Yahudi ntar. Ke Kristen itu tukang jiplak-jiplak aja. Nggak cuma agama. Nobel juga dijiplak-jiplakin. Pindah Zimbabwe, woi. Kalau memang banyak orang Kristen kaya di Indonesia, pindah Zimbabwe. Pindah Zimbabwe, Burundi, Lesotho, Republik Afrika Tengah. Apalagi Uganda. Sono tuh. Mereka di sana makan jagung semuanya. Ajarin mereka makan nasi gitu. Yesus lu kemana sih? Bentar, suaranya bagus nggak?
Bagus, bagus. Oke, lanjut ya. Gitu. Lanjut ya. Nah, gitulah pernyataan gue memang pedas dan penuh kenyataan gitu. Berikutnya ya, tadi di datanya si Kiamat itu disebutnya apa? Hubal itu berbentuk manusia gitu. Nggak tahu, mungkin di kekristenan manusia bentuknya batu kali ya. Sampai Hajar Aswad dibilang hubal katanya. Dasar penyembah salib penjuru. Lanjut lagi. Berikutnya kalau kita dibilang ajaran selangkangan, Kristen itu ajaran anal. Nah, itu yang paling pas. Ajaran anal. Yesus tidak mengajarkan kawin. Yesus itu terbukti tidak doyan wanita dan tidak ada wanita yang mau dengan dirinya. Kok masih bisa-bisanya kekristenan birahi semuanya pengen kawin? Kenapa mereka masih pengen kawin gitu? Ya karena mereka birahi. Mereka itu birahi. Birahi mereka datangnya dari rohnya, bukan kedagingannya. Terima kenyataannya, my bre. Lalu kemudian Yesus Zeus dibilangnya itu ini ya. Nah, ini perhatikan. Ini. Nah, ini dari mana? The Metropolitan gitu. Ini head of Christ, dulunya Zeus. Gua bilang juga Yesus dan Zeus adalah satu. Woi, terima kenyataannya. Tuh ya. Tuh. Gitu. Itulah apa lu gak bisa bantah ketika gua bawa kenapa ini murid-murid Yesus roh tenung masih diimani, padahal roh tenung itu punya pagan Romawi. Nah, gitu. Sakit hati gak sih? Itulah kenyataannya gitu. Jadi kekristenan itu jangan macam-macam kalau dialog dengan Islam gitu. Apa yang tertulis bacakan saja yang tertulis, nggak perlu ditambahkan narasi-narasi. Seperti gua baca Yahweh lu itu Baal, Hosea 2 nomor 16 gitu. Lu baca apa menikahlah dengan jenismu dibilang laki-laki jenis, cewek jenis. Kan ini kegoblokan yang hakiki Roh Kudus, ya enggak? Jenis itu ya manusia, jin, malaikat, roh. Nah, itu jenis. Wanita dan juga pria itu gender namanya. Kok bego banget sih ini kekristenan gimana? Kasihilah sesamamu, itu baru homo. Homo itu kasihilah sesamamu. Udah dibilangin data gua itu kuat di sini. Yesus sama Yohanes itu pacaran, masih aja nggak mau ngaku ya mereka ini. Tuh, ini ciuman kudus juga. Ini homo ini. Udah homo pagan lagi. Apa yang mau dipertahankan? Gua kasih data malah marah-marah lagi ke gua. Oh, Koris bego, Koris begini dan begitu. Apa ini? Argumen apa ini? Lu mending dialog sama anak PAUD, anak TK tuh, cuma ngomong bego, goblok gitu. Bawa data pembandingnya. Kalau nggak bisa, udah diam di pojokan, beli tiket kapal ke Zimbabwe, sono. Makan jagung lu di Zimbabwe. Jangan di sini, bre. Di sini data dengan data. Data lu gua counter pakai data. Kenapa lu ngonter data gua pakai ngomel-ngomel? Pakai data lagi dong. Roh tenung gua bahas, hubal gua bahas gitu. Bawa data pembandingnya yang menyatakan sebaliknya. Macem-macem aja kamu gua kayak gini caranya. Gimana lu mau ketemu gua lagi gitu? Sayang kayak gini aja lu udah sebubuk-bubuk ya Roh Kudus pun gak bisa membantu lu. Thank you. Waktunya sudah habis. Oke, yuk lanjut. Boleh diperbesar? Ini akun saya tinggal satu ini. Nanti kena lagi. Jadi saya mau keras-keras agak susah. Nih. Ini ya, ini peraih Nobel nih. Dari abad 19 sampai abad 20 ini modern ya. Teknologi modern. Ilmu-ilmu modern. Ini Kristen 65,4%. Islam berapa nih? 0,8%. Oke lah TikTok. Tadi ternyata. Tapi itu kan yang punya TikTok. Developernya siapa? Yang bikin sistemnya siapa? Ilmunya dari mana? Ya. Karena apa? Karena bukti saja di sini 1,1%. Bahkan menjadi ateis dan free thinker itu lebih cerdas daripada menjadi Islam ternyata. Ini fakta. Justru di sini menunjukkan kalau Allah itu adalah dewa. Jadi Anda tadi kan mau bantah nih. Saya tunjukin kalau Anda kan pakainya pakai apa Wikipedia lah, pakai website. Ini saya pakai Sirah Nabawiyah loh. Anda mau ini kencingin Sirah Nabawiyah, mau Anda tendang-tendang, mau Anda injek-injek pendapat dari Ibnu Ishaq. Ya udah kamu ini aja, kamu bilang Ibnu Ishaq ini anak Dajjal gitu misalkan. Bilang aja Ibnu Ishaq anak Dajjal, Ibnu Ishaq anak Dajjal gitu. Makanya kamu buang nih pendapat dari Ibnu Ishaq yang mengatakan Abdullah itu Abdul Muthalib itu membawa anaknya si Abdullah itu kepada dewa Hubal, patung Hubal di Ka'bah. Lalu ya kita lihat Abdul Muthalib ini berdoa siapa?
Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah, yang mana Allah itu adalah patung Hubal nih. Itu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Islam ini adalah ajaran pagan. Itu bro dibantah. Nah terus kamu tadi mau bawa-bawa ke situ. Nih sebenarnya saya ini sih udah melebar. Kamu seneng ya kalau melebar materinya, tapi tenang aja, saya tuh siap sedia kok sama semua penjelasan nih. Tadi kan saya udah jelaskan sebelumnya di ayat 13 nih. Aku menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar kurban untuk para Baal. Jadi dia ini pencemburu. Kemudian Anda bawa di ayat 16, tetapi Anda potong setelahnya nih. Aku nih ya, ayat 17 nih. Aku menjauhkan nama para Baal. Dari siapa? Dari mulutmu. Dan nama mereka tidak lagi disebut. Ya. Sedangkan lalu dikatakan di sini, di ayat 16-nya ya. 16-nya, bentar mana 16? Nah ini 16. Nih. Maka pada waktu itu demikian firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku. Dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Kenapa? Karena mereka ini yang kemudian ditegur, mereka ini menyembah Baal. Kenapa? Karena bukan Baal, itu doang. Kan ini udah dijelaskan di 17-nya. Gitu loh. Jadi apakah ketika saya memanggil Anda itu salah nama gitu seandainya, kemudian saya katakan itu adalah nama Anda seterusnya, ya enggak. Jadi jangan memanggil aku Baal, ini dijelaskan di ayat setelahnya. Masa begini doang nggak bisa? Anda bantah itu. Lalu Muhammad tadi kencing jongkok kayak perempuan. Anda mau pakai data-data ini pagan, orang agama Anda pagan kok. Ya. Jadi mau pakai data Yahudi, debatlah dengan orang Yahudi. Kalau sama Kristen pakai data Kristen. Nih Muhammad menjilat-jilat. Oh, saya mau menunjukkan satu deh, ini untuk terakhir sih. Ini untuk mempermalukan aja, tapi ini bukan terakhir. Cuman saya tertarik ya untuk menunjukkan data ini supaya yang membenarkan ibadah dengan para banci, bahkan banci menjadi pemimpin ibadah. Selamat datang di kebenaran. Duar. Kena banget ya. Surah 4 ayat 66. Kiamat tuh siap-siap kiamat. Lu kena di sini kiamat ya. Kita akan share lagi. Apakah memang dalam Islam banci itu harus dibunuh seperti di Kristen? Kita lihat di sini. Nah, cut. Hadis Sunan Ibnu Majah nomor 2552. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian harus merajamnya. Kalau kelakuan banci nggak dirajam, tapi kalau homo seperti yang diajarkan Yesus dan Yohanes, itu baru dirajam. Jedar. Selamat datang di kebenaran yang sebenarnya kiamat. Lu jangan takia Korintus. Kalau bodoh dalam keislaman bilang, nggak ada banci itu dihukum mati, nggak ada dalam Islam. Ya, kecuali lu bahas inkuisisi, baru hilang lagi dia kan, hilang lagi dia. Ya, kita pause dulu ya. Ini mau dibawa kemana ini? Amatnya hilang. Kita pause dulu ya, Bang. Jangan bernarasi dulu ya. Iya, udah Soalnya kita. aku juga kena lapor barusan. Nggak ngelaporin. Karena itu. Iya, aku juga. Cuma aku kokoh gitu. Kenapa? Karena aku nggak ada Roh Kudusnya. Kalau ada Roh Kudus itu jadi autoimun, tau nggak? Ya, masalahnya temanya keras, terlalu keras. Kalau YouTube ini kan sensitif, TikTok ini kan sensitif ya. Perhatikan ini gini. Aku mau kasih tahu. Perhatikan. Kiamat besok nggak live. Semua akunnya hilang. Bener-bener kena jebak dia. Oke, karena bukan di report sama kita, emang terlalu keras itu sama TikToknya langsung ya. Iya, kalau kena report orang biasanya ada keterangannya. Ada keterangannya, betul. Ada Mas. Ini ada. Tuh. Ah, masuk lagi itu masih ada. Oke, ini ternyata masih bisa ini. Tadi kok kena report ya? Dilanjut, silakan Bang Kores. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi soal banci udah bubuk dia karena nggak ada di Islam banci dihukum mati gitu. Yang ada itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan sodomi. Sebagaimana yang dilakukan oleh komunitas Kristen 2003. Oke, kita lanjut lagi ya. Lalu kemudian kekristenan itu bingung, pagan itu apa gitu. Kalau misalnya patung Hubal lalu berdoa kepada Allah, itu bukan Allahnya adalah Hubal gitu. Kenapa? Karena yang namanya pagan Tuhannya banyak.
Pagan Tuhannya banyak, jadi berdoa kepada Tuhan yang tertinggi. Namanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Yahudi, Nasrani, dan juga pagan Arab semua sepakat. Kekristenan cabang Arab aja sepakat, kenapa kekristenan cabang Indonesia repot? Kan gitu. Lanjut lagi sekarang. Berikutnya dibilang Kristen itu paling banyak pemegang Nobel. Kalau memang banyak penebang Nobel, kenapa Kristen cabang Zimbabwe masih kelaparan dan kanibal? Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa masih kanibal dan kelaparan? Berarti apa? Nggak fungsi di kehidupan lo. Kami nggak perlu banyak Nobel, minyak kami yang pegang. Gas-gas Eropa kami yang mesti kirim gitu. Karena mereka berantem sama Rusia sesama Tritung. Ya, terima kenyataannya itu gitu. Makanya gue bilang juga sekali lagi, negara kalau mayoritas Kristen, isinya kalau nggak homok miskin. Itu ya. Lanjut lagi sekarang apa gitu? Para Baal, kembali lagi ke para Baal ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini para Baal, nah di sini. Baalku, ini kiamat nih memang kalau kena counter langsung auto muter-muter dia, seperti roh Allah melayang-layang. Baalku, terus di sini ada para Baal, ada apa? Baalku salah satu dari para Baal tersebut. Yahweh lu salah satu dari para Baal tersebut. Lu nggak ini ya, nggak apa namanya? Terguncang ya perkataan gua sampai nggak dibahas gitu. Argumen lu tuh sampai nggak dibahas gitu ya. Aneh banget ini. Zhang Yiming ya terbukti kekristenan itu tukang comot-comot orang-orang yang agamanya bukan Kristen gitu. Terus lanjut lagi. Dewa Hubal berbentuk manusia itu juga udah ketahuan Takia Korintus kiamat dibilangnya Dewa Hubal adalah Hajar Aswad. Lalu kemudian nih kelakuan pagan tuh ngapain sih kelakuan pagan itu ya? Ini kita lihat. Tunggu dulu, pause dulu, aku mau cari data. Kita cari data, kita buka datanya dulu. Gitu. Nah, misalnya kita lihat ini ya. Waduh, masih loading. Tunggu ya. Nah, ini dari Ushige. Ushige.org. Perhatikan. Tritunggal itu pagan semua isinya. Malah nyerang ke Islam. Aneh banget nih orang. Masih loading. Tunggu. Nah, sini ini lihat. Ini Sumeria. Sumeria itu 3 tuhannya. Pertama adalah Anu yang menguasai langit, kedua adalah Enlil menguasai bumi, Ea menguasai air. Babilonia juga. Nih, lihat nih, Babilonia ada apa di sini? Trinity in Unity katanya. India juga. Oh, India ini udah inilah ya. Ini Yunani kita lihat Yunani itu all things are three and thrice is all and let us use this number in the worship of the gods. Aristoteles yang punya duluan gitu. Kristen cuma menjiplak Aristoteles. Mesir juga, the hymn to Amun decreed that no god came into being before him and the all gods are three. Wah, aduh cakep banget gitu. Banyak banget ini semuanya. Ini dari usag.org. Ini universitas ya. Terima kenyataannya gitu. The origin of the conception is entirely pagan dibilang. Terima kenyataannya. Ngapain lari-lari ke Islam gitu? Data gue masih banyak kalau soal pagan. Gue keluarin satu-satu. Baptis lu pagan, batu penjuru lu pagan, turun jadi manusia pagan, gitu kan? Apalagi kencing berdiri itu pagan duluan. Kencing rame-rame itu pagan juga semuanya. Mau lari kemana kiamat? Lu mau lari kemana lagi? Abis lu kalau soal kepaganan. Udah isinya homok semua lagi kan? Parade gay itu semuanya dilestarikan di negara-negara mayoritas Kristen. Gay semua itu yang melakukan. Dan itu semuanya Kristen, penyembah Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah melakukannya dengan Yohanes terlebih dahulu. Waktunya Oh sudah iya, habis. siap. Saya nggak sabar untuk membantah. Nih, saya mau tunjukkan tak, ya. Siap-siap ya. Jadi kita bahas satu-satu, bentar. Aku bukakan. Oke, jadi sepertinya kita harus ngulang seperti anak-anak terus ya, diulangi, diajarin gitu loh. Di sini
Dia kok memaknai kataku aja nggak mampu ya. Kayak anak kecil aja, kayak anak TK. Saya tahu nabimu itu memang buta huruf, tidak berpengetahuan gitu ya. Tetapi di sini memanggil aku Baalku. Ini kan udah saya jelasin tadi panjang lebar sampai ke ayat 17. Masa mau diulangin lagi ayat 16, ayat 17, kemudian ayat berapa tuh atasnya itu tadi? 13 gitu. Ini loh, di sini Tuhan Allah Israel itu menghukum mereka yang membuat ini, yang penyembahan kepada para Baal gitu loh. Jadi mereka ini akan begitu, jadi tidak memanggil aku lagi gitu loh, Baalku. Ini loh, kamu baca, tidak lagi memanggil aku Baalku, tidak lagi memanggil aku Baalku. Aduh, kayak anak kecil aja kamu, otakmu ini gimana ya? Lagi ini kamu lagi sawan. Tadi gini, kemudian Anda mau mengatakan bahwa penyuka ini ya, banci ini kamu kira cuma banci doang? Banci doang. Banci itu banyak dia menyukai. Kenapa dia karena dia nggak suka lawan jenis. Karena memang di dalam Arum ayat 21 ya, itu mengatakan menciptakan kamu kepada sesama. Bentar, saya kok lupa ya ayatnya tiba-tiba. Bentar, pause dulu. Ini saya bukakan dulu Arum. Saya lupa ayatnya tiba-tiba. Ini ayat 21. Saya tiba-tiba lupa. Ini. Aku Muhammad 21. Nih, dan di antara tanda-tanda kebesarannya Allah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Ya, jadi nggak suka sesama jenis. Jangan Anda pakai takia gender, mau ngerubah-ngerubah bahasa. Sesama jenis. Ya, kenapa ada banci? Karena banci ini atau laki-laki itu tidak suka yang lawan jenis, suka sama jenis. Nyampe nggak logiknya? Yaitu namanya homo. Jadi Islam itu adalah penerus dari ajaran Lut. Makanya nggak dibunuh. Gitu logikanya. Ya, sampai ibadah aja membenarkan para banci. Ya, inilah Islam. Islam adalah ajaran yang membenarkan pemimpin ibadahnya adalah banci. Islam. Ajarkan itu dalam pikiran Anda. Dan kebanyakan takiyah kamu. Nanti saya mau nunjukkan juga deh, langsung aja. Atau ini tadi ya, tadi Abdul Muthalib, kamu mau bohong lagi. Ya, batu Hajar Aswad itu batu kan. Bukan dewa Baal, bukan batu pagan. Yang mana menyembah patung Hubal. Abdul Muthalib itu yang doanya kepada Allah. Makanya surah 16 ayat 57, Allah itu adalah sesembahan pagan, sesembahan Baal. Itu kamu pakai dalilmu sendiri, Hubal. Ajaran Hubal. Kocak ya kalau debat sama Islam itu begini, memang nggak mutu. Peraih Nobel aja, ini saya udah nunjukin belum tadi, bentar. Boleh di-pause dulu? Di-pause dulu ya. Bentar. Ini kok. Bentar. Nah ini juga sudah saya tunjukkan kemajuan teknologi dari orang Kristen. Jangan harap kemajuan teknologi itu dari Islam. 0,8% kebanyakan apa? Nobel tentang perdamaian, sedangkan adalah ajaran teroris. Mana teroris? Islam. Surah 4 ayat 66 itu ajaran teroris. Ya, bentar. Saya mau menunjukkan data. Boleh di-pause bentar? Data yang akan langsung membuat Islam nyungsep. Saya ini masih baik loh. Kok tiba songong? Bentar ya. Nah ini. Kita buka dari halaman 310. Ini aku tunjukkan dulu depannya ya, bentar. Duh, paus. Mana ini? Kental. Loncat. Dua-duanya. Wah, dua-duanya kena Dua-duanya loncat. Ternyata hanya saya sama Ustadz Wapi yang selamat di dunia ini.
Yang lain pada loncat semuanya ya. Waduh. Kena semua dua-duanya. Kena semua dua-duanya. Ya udah mending disudahi aja dulu Ustadz Bapi.